Halo, anggap aja saya penasihat akademik pribadi kamu hari ini. Di sesi panduan ini, kita bakal bedah strategi khusus buat ngelewatin satu rintangan besar yang sering banget bikin calon penerima beasiswa unggulan gagal, yaitu labirin proses verifikasi apostil. Kalau kamu ngincar program prestisius kayak LPDP atau Chevening, punya IPK sempurna tuh belum cukup. Kamu harus tahu cara ngebuktiin keabsahan nilai tersebut ke mata dunia. Dan disitulah penjelasan kita hari ini bakal jadi kunci utama kamu. Pernah kepikiran nggak, kenapa kandidat yang super pintar, punya pengalaman kerja luar biasa, dan esainya keren banget, malah tiba-tiba ditolak? Fakta pahitnya, mereka itu gagal bukan karena kurang cerdas, tapi seringnya gara-gara masalah sepele kayak administrasi dokumen di menit-menit terakhir. Nyesek banget kan ngebayangin kerja keras bertahun-tahun harus kandas cuma gara-gara satu stempel yang terlewat. Ini tuh murni soal gimana kamu ngebuktiin kredensial kamu sah di mata hukum internasional. Hari ini, kita bakal pastikan kamu nggak jatuh ke lubang yang sama dan maju sebagai kandidat dengan persiapan tanpa celah. Nah, di sesi panduan ini, peta jalan kita simpel aja. Pertama, kita bahas mengapa verifikasi resmi itu penting. Kedua, kita bandingkan standar LPDP dan Chevening. Ketiga, kita masuk ke alur verifikasi apostil. Keempat, ini yang paling krusial, strategi 3 bulan. Dan kelima, soal terjemahan tersumpah plus daftar periksa. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mengapa verifikasi resmi penting? Jadi, buat apa sih kita repot-repot sama birokrasi ini? Jawabannya tuh melampaui sekedar nyari stempel basah. Ini soal ngebangun kepercayaan. Institusi beasiswa itu nginvestasiin dana yang luar biasa besar buat setiap kandidat. Jadi mereka nggak bakal mau ambil risiko sama dokumen yang meragukan. Apostil itu ibarat paspor VIP buat prestasi akademik kamu. Kamu tahu nilai kamu A, dosen kamu tahu, kampus kamu juga tahu. Tapi panitia di luar sana kan nggak kenal kamu secara pribadi. Nah, apostil ini jadi jembatan emas berstandar global, ngebuktiin otentikasi hukum yang diakui puluhan negara di bawah konvensi Ten Hag. Coba deh, posisikan diri kamu jadi mereka. Tim seleksi Chevening di London atau tim LPDP di Jakarta yang lagi nyortir puluhan ribu aplikasi, sangat mungkin mereka nggak familiar sama bentuk ijazah atau format transkrip dari kampus lokal kamu. Mereka butuh bukti yang terstandar. Tanpa verifikasi resmi ini, sejujurnya dokumen brilian kamu cuma dianggap selembar kertas biasa yang nggak bisa dicek kebenarannya. Lanjut ke bagian 2. Standar LPDP versus Chevening. Gimana sih prakteknya buat dua beasiswa raksasa ini? Biar strategi kamu tepat sasaran, kita harus bedah standarnya. LPDP itu nerapin verifikasi yang sangat ketat. Walaupun ya, kadang masih ada sedikit fleksibilitas format, tergantung skema spesifiknya. Tapi, mereka pasti menerima apostil secara universal. Nah, kalau Chevening, mereka ini jauh lebih tanpa kompromi. Chevening secara eksplisit mewajibkan dokumen kamu memenuhi standar konvensi Den Haag, yang artinya ya harus diapostil. Jadi menjadikan apostil sebagai standar dasar pengajuan kamu, itu udah pasti langkah yang paling cerdas dan aman buat beasiswa manapun. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, alur verifikasi apostil. Selamat datang di jalur birokrasi lintas kementerian kita. Ini alur 1, 2, 3 yang benar-benar nggak bisa ditawar. Pertama, pegang dulu dokumen asli yang udah ada stempel dan tanda tangan basah dari universitas. Kedua, bawa dokumen itu buat dilegalisasi di Kemdikbudristek. Ketiga, baru deh kamu bisa masuk ke portal Kemenkumham buat proses apostil. Tolong catat ini baik-baik ya, jangan pernah coba potong kompas. Kalau kamu nekat lompat langsung ke Kemenkumham tanpa lewat Kementerian Pendidikan, udah pasti bakal otomatis ditolak sama sistem. Jangan main-main sama nasib aplikasi kamu. Oh ya, ada satu tips profesional yang super penting dari saya. Tolong banget, simpan dulu kamera HP kamu. Portal resmi Kemenkumham itu ketat banget. Mereka wajibin pindaian dari scanner beneran dengan resolusi tinggi, minimal 300 dpi. Kalau tanda tangan rektor atau stempel kementerian blur sedikit aja, boom, aplikasi ditolak detik itu juga. Penolakan ini nggak cuma bikin stres, tapi kamu harus ngulang lagi dari nol, yang artinya buang-buang waktu berminggu-minggu. Lanjut ke bagian keempat. Strategi 3 bulan. Manajemen waktu ini absolut banget. Kenapa saya bilang urgensi itu sahabat terbaik kamu? Coba kita hitung bareng-bareng matematika birokrasinya. Minta dokumen legalisir dari kampus, itu bisa makan waktu beberapa hari sampai 2 minggu. Terus, legalisasi Kementerian Pendidikan butuh 1-3 minggu lagi, apalagi kalau pas lagi musim puncak beasiswa. Setelah itu, Kemenkumham masih butuh waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu buat ngeberesin prosesnya. Kebayangkan efek bola saljunya? Menunggu sampai menit terakhir itu sama aja menjamin kegagalan kamu sendiri. Birokrasi itu punya ritmenya sendiri, dan mereka nggak peduli sama sekali dengan tenggat waktu impian kamu. Makanya ingat satu angka ajaib ini, 3.
Yap, kamu harus memulai seluruh rangkaian proses ini setidaknya 3 bulan penuh sebelum tenggat waktu beasiswa. Perencanaan realistis kayak gini nih yang bakal menyelamatkan kewarasan kamu dan menjauhkan kamu dari serangan panik di minggu-minggu terakhir sebelum penutupan. Tapi santai, bukan berarti selama 3 bulan itu kamu cuma duduk diam ngeliatin layar portal kementerian. Kita pakai apa yang disebut strategi pemrosesan paralel. Sambil mesin birokrasi jalan pelan-pelan ngurus dokumen kamu harus gerak cepat. Pakai waktu ini buat nyicil personal statement, ngumpulin surat rekomendasi dari atasan atau dosen, riset kampus tujuan, dan mulai nyiapin draft buat terjemahan tersumpah. Kamu harus memanage ini semua layaknya manajer proyek yang handal. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, terjemahan tersumpah dan daftar periksa. Ini yang sering orang salah paham. Apostil itu memverifikasi keaslian, iya, tapi dia nggak tiba-tiba secara ajaib menerjemahkan dokumen kamu ke bahasa Inggris. Jadi, apalagi buat Chevening atau LPDP tujuan luar negeri, terjemahan bersertifikat bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah itu mutlak wajib. Keduanya ini kayak paket combo. Kamu serahin dokumen asli yang udah diapostil, dibarengin sama terjemahan resminya. Sebelum kamu nekan tombol submit yang bikin deg-degan itu, mari kita cek lagi daftarnya. Pastikan transkrip kamu beneran utuh dari semester awal sampai lulus. Terus, pastikan stempel dan tanda tangannya tajam, jelas, nggak pudar sama sekali. Dan yang paling penting, selalu simpan cadangan digital di cloud dengan resolusi paling tinggi. Armada dokumen kamu harus benar-benar tanpa celah sebelum mendarat di meja komite seleksi. Setelah kita bongkar semua anatomi birokrasi ini, ada satu pertanyaan penutup dari saya. Apakah dokumen kamu benar-benar udah siap buat panggung global? Jangan sampai impian luar biasa kamu buat kuliah di luar negeri hancur berantakan cuma karena satu stempel yang telat diurus. Jadi, ambil kendali sekarang. Atur garis waktu kamu dan mulailah proses ini hari ini juga. Semangat ya, dan semoga kesuksesan besar menunggu di aplikasi beasiswa kamu.